Menurut saya masih gitu-gitu aja. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Padahal potensinya paling besar dan salah satu cara paling bagus untuk menaikkan turisme, menaikkan perekonomian dan apapun semua tentunya paling bagus salah satunya dari film itu sendiri kan. Tugasnya film bukan untuk mengedukasi, Pak. Iya, entertain ya. Entertain. Kalau orang bilang ya film ini nggak ada pesan moralnya, oh ini film nggak mengedukasi. Itu bukan tugasnya pembuat film. Itu tugasnya. Melalui karya fiksi ini diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah selaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Belum lama ini kita dapat proposal dari Portugal dengan syuting di sana. Dari momen kita mulai syuting aja udah dibalikin 30% dari modal kita. Itu kan keren banget ya. Dan di sini menurut saya kadang-kadang banyak bisa dibilang gimana ya? Kayak kita syuting di lokasi-lokasi yang maksudnya untuk melihat keindahan Indonesia atau maupun itu. Tapi syuting di tempat-tempat itu izinnya lebih susah lagi. Bayarnya lebih mahal lagi. Kadang-kadang syuting daerah sini, oke, bagian sini oke, tapi udah pindah dikit kamera sini, wah bayar kurang, beda lagi ya Pak. Ini tuh udah menjadi masalah dari dulu sampai sekarang menurut saya belum pernah dibenahi. Dan itu menjadi masalah untuk kita gitu kan, para orang-orang PH ini. Tapi ya kita harus pintar-pintarnya gimana ya caranya untuk make sure kita save money dan lain-lain ya. Cuman kalau support pemerintah sendiri menurut saya so far belum ada yang benar-benar konkret gitu sih. Ya, belum lama ini kan orang musik sendiri juga sama, kegelisahan hampir sama dengan orang film. Tapi mereka bergerak secara kolektif, bergerak menuju ke pemerintah untuk minta perlindungan, minta untuk dimudahkan semua. Orang film kenapa nggak gitu dong? Ya kan artinya biar kompak juga, minta kayak perizinan jangan dipersulit dong. Yuk semua kita gitu. Ada nggak sih kayak gitu tuh? Menurut saya sebetulnya pembahasan ini udah berapa kali, Pak? Iya. Nggak cuma sekali, dan menurut saya udah banyak yang mencoba itu, Pak. Tapi mungkin kenyataannya di lapangannya masih belum pernah terjadi aja gitu loh. Kita sudah melewati banyak menteri dan menurut saya Masih situ ya. masih gitu aja. Mungkin saya juga nggak tahu kenapa ya. Padahal potensinya paling besar dan salah satu cara paling bagus untuk menaikkan turisme, menaikkan perekonomian dan apapun semua tentunya paling bagus salah satunya dari film itu sendiri kan. Kita lihat aja Pak, bagaimana setiap orang selalu pengen ke Amerika atau mau foto sama FBI, mau foto sama NYPD, mau foto sama kayak fireman apapun semua apa, karena semua dari film Pak. Kita udah biasa ngeliat film-film di mana gila militer Amerika keren banget atau polisi Amerika keren banget apa gitu-gitu semua. All these things kan dibuild dari mana? Lewat film gitu. Dan itu yang travel throughout the whole world, membangun image, kebudayaan dan image gitu kan semua. Mungkin ada yang bilang apa budaya Amerika, budaya mau nembak itu budaya. Tapi menurut saya kita pemikiran itu harus jangan nggak bijaksana. Pemikiran kita adalah bagaimana cara mereka mengkapitalisasi apa yang mereka punya. Betul. Dan mereka membesarkan itu. Movies entertainment at the end of the day gitu kan. Tugasnya film adalah untuk mengentertain. Tugasnya film bukan untuk mengedukasi, Pak. Iya, entertain ya. Entertain. Kalau orang bilang ya film ini nggak ada pesan moralnya, oh ini film nggak mengedukasi. Itu bukan tugasnya pembuat film. Itu tugasnya sekolahan, tugasnya pemerintah, tugasnya universitas untuk mengajari kita, bukan film. Ya mungkin itu di luar Mas. Kalau di sini kan ada kearifan lokal. Iya. Tapi tetap lagi maksudnya gini. Oke, kadang-kadang bagus kalau kita mempunyai film yang mempunyai pesan-pesan moral atau mempunyai hal-hal yang bisa kita pelajari dari itu gitu kan semua. Tapi menurutnya itu bukannya aspek bukan tugas. Bukannya sesuatu objektif utama si pembuat film itu, bukan. Kecuali si pembuat objektifnya dari pertama adalah misalnya saya sebagai pembuat film, saya peduli banget sama satu masalah sosial ini dan saya membuat film tentang masalah sosial ini. Kenapa saya buat film? Karena lebih gampang juga membuat orang mengerti tentang problem sosial ini lewat film daripada saya mengajari mereka. Kalau saya tiba-tiba membuka
channel YouTube zaman mengajari orang tentang satu, ini belum tentu orang mau dengerin saya gitu kan, maksudnya gitu, ngapain lu ngajarin gua kayak gitu. Tapi lewat film kan tentunya lebih soft, nggak kelihatan kayak lagi mengajari gitu. Tapi itu pula bukannya objektif utama pembuat film atau objektif utamanya film sebetulnya harusnya. Objektif film adalah to entertain, untuk membuka pikiran Anda untuk hal-hal yang dibilang nggak mungkin menjadi mungkin. Betul. Iya kan, kita bisa lihat Superman. Itu memangnya benar ada orang bisa terbang gitu? Enggak juga kan, gitu kan? Apakah Superman jadi nggak boleh ditonton karena nggak ada nilai edukasinya? Kan nggak masuk akal seperti itu. Iya. Jadi hal-hal seperti itu, maksudnya di sini kita masih belum bisa membedakan maksudnya aspek-aspek itu menurut saya. Masih selalu, wah ini film ini nggak mendidik. Lah ya namanya juga film, ngapain saya mau mendidik? Gitu. Hiburan. Saya buat film horor bukan maksudnya saya mendidiknya apa? Saya mau bilang kalau ya udah jangan main sama kuntilanak. Kan nggak masuk akal gitu maksudnya, gitu kan? Iya kan? Tugas saya gue buat takut gitu. Seperti itu. Terhibur lah ya. Iya, gitu kan. Mau nanti ada film, misalnya ada film komedi juga, ya apa tujuan saya mau buat kalian ketawa gitu. Gitu. Bukan tujuan saya untuk buat kamu, oh gila ini film pinter banget ya atau apa gitu. Seperti itu. Jadi memang yang penting yang mungkin yang pertama awalnya dulu tujuan untuk membuat film itu apa gitu. Jadi, tapi pertama menurut saya film itu bukan untuk mengedukasi tapi untuk entertain. Makanya it's part of the entertainment industry. Entertainment industry. Ya kan? Yeah. It's not part of the education industry gitu kan? Yeah. Seperti itu gitu. Jadi ini yang kadang-kadang masih kurang jelas di Indonesia kayaknya. Kecuali itu produk pemerintah ya. Oh iya benar. Misalnya produk pemerintah dia bikin film untuk propaganda ke luar negeri atau apalah, ya kan. Kecuali kalau PH sendiri yang non pemerintah ya tidak diwajibkan juga untuk harus ada edukasinya mungkin ya. Benar. Dan malah kita lihat kalau I would say di US dan di negara-negara lain banyak banget film-film yang mengangkat keindahan daerahnya itu juga. Itu supportnya biasanya gede banget dari pemerintah itu sendiri. Dari pengurangan harga produksi dan lain-lainnya, tax rebates, bahkan military aja supportnya gila banget untuk Hollywood, Pak. Hal-hal yang mungkin sebetulnya tadinya belum ada aja di Hollywood udah ada duluan gitu kan. Itu kan propaganda ya. Itu ada rainbow. Ya. Itu propagandanya US military juga kan. Iya. Look at how strong the US military is. Independence Day. Bayangin kita bisa percaya kalau military US itu bisa ngalahin alien. Maksudnya kayak gitu. Betapa kuatnya tentara Amerika kan? Iya. Oh, gila, tentara Amerika udah ada pesawat yang bisa ke luar angkasa dan perang lawan alien, misalnya kayak gitu. Satu rainbow bisa ngabisin. Bisa ngabisin satu company army gitu kan. Itu kan di luar nalar gitu kan. Gitu. Hal-hal seperti itu. Iya. Tapi that's the beauty of movie gitu kan. Makanya banyak orang yang pengen, gue pengen kuat kayak Rambo gitu. Atau saya pengen kayak Dominic Toretto, ya kan gitu. Hal-hal seperti itu gitu. Which is it's pure entertainment. Apakah make sense, Pak? Fast and Furious mobilnya bisa keluar angkasa, nggak masuk akal kan? Tapi buktinya bisa, Pak. Tapi kita nonton juga tetap enjoy gitu kan? Bukannya pas ada adegan itu langsung kita wah keluar dari bioskop nggak masuk akal, nggak kayak gitu kan? Karena entertainment gitu, balik lagi gitu kan? Intinya untuk entertain saja, membuat imajinasi kita terbuka gitu. Apakah nanti Indonesia bisa seperti itu? Saya rasa potensinya besar dan menurut saya sebetulnya bisa, Pak. Bisa. Tapi balik lagi support dan lain-lainnya dari segi finansial apapun semua, karena melakukan hal-hal seperti ini juga nggak murah, Pak. Untuk masuk ke cerita-cerita yang seperti itu. Lalu pemikiran masyarakatnya juga harus lebih terbuka tentunya ya. Tapi balik lagi tentu juga genre-genrenya seperti apa ya. Kayak bisa dibilang kemarin pas kita buat Kuntilanak 3 itu pertama kali ada horor fantasi. Benar-benar ada aspek fantasi yang saya masukin ke dunia horor gitu. Dimana di Kuntilanak 3 kita masuk ke sekolah mata hati itu yang kesannya kayak castle peninggalan dulu, di mana ada anak-anak yang mempunyai bakat ekstra, ada yang bisa
kinesis, ada yang bisa telekinesis, ada yang bisa terbang, ada yang bisa keluarin api apa. Ya maksudnya it's a mix of like a Harry Potter world and X-Men world, tapi ada horornya, lain-lainnya. And penonton punya respons juga bagus lumayan ya. Kita udah dapat kemarin itu 1,3 atau 1,4 juta penonton. Very good. Pertama kali ada horor fantasi yang bisa di Indonesia dan laku. Nah, dan itu menjadi patokan nanti buat multi sendiri lagi mungkin seperti itu. Iya, pengennya sih lebih banyak lagi film-film seperti itu gitu kan. Dan saya berharapnya itu akan berkembang terus gitu kan, dengan series-series juga yang seperti itu. Karena kita belum pernah membuat series-series seperti itu. Kenapa? Padahal kita bisa gitu. Tapi kadang-kadang kita juga harus tahu apa yang kita bisa dan nggak bisa menurut saya. Karena menurut saya as a human kita semua itu pasti mau nggak mau kita pasti membandingkan Pak. Nggak mungkin nggak. Kita nggak bisa menonton satu film dan melupakan semua hal yang kita pernah nonton sebelumnya. Sebetulnya karena saya juga misalnya saya disuruh, Pak MVP kapan Pak buat film superhero? Saya bilang aja Pak, tolong saya nggak mau. Dulu ada loh Panji. Oh yes, itu kan waktu itu juga masih sinetron dan at that time what we could do apa-apa semua masih bisa lah ya. Ya tapi kan lumayan lah itu kan. Ya for that time ya, udah lumayan bagus. Tapi kalau kita harus membuat itu sekarang misalnya ke layar lebar Pak, comparisonnya apa Pak? Oh iya. Comparisonnya Batman, Superman, Shazam, Aquaman, ini semua yang budgetnya 100-200 US dollar gitu, 200 million US dollar. Kita budgetnya, oh iya nggak nyampe 2% ya. Terus kenapa kita buat itu? Penontonnya juga nggak segitu banyak, marketnya juga nggak segitu gede. Karena saya membuat film itu gimana Pak? Orang pas nonton juga udah comparisonnya udah ke sana, udah perbandingannya ke sana. Satu sequence berantem mereka yang 2 menit mungkin budget satu film kita Pak. Gimana John ya? Gitu maksud saya gitu kan. Jadi kita harus bisa pintar juga menganalisa yang mana yang make sense, yang mana nggak make sense. Makanya kenapa horor di sini laku Pak? Satu lebih murah udah pasti. 2 adalah I would say we can do whatever US horror is doing in the making and with dengan budget yang lebih rendah dari itu. Cause technically it makes sense Pak. Karena horror is playing with your mind and your like emotions apapun gitu semua maksudnya. And Indonesia Pak dari dulu udah biasa dengan hal-hal seperti itu, dengan hal-hal yang mistis dan lain-lainnya. Nggak usah bikin mahal-mahal juga yang itu udah laku Pak. Sebenarnya begitu. Sebetulnya oke, saya bisa bilang itu, tapi tentunya kan kita selalu membuat satu yang lebih bagus ya. Dan menurut saya level horor Indonesia udah banyak banget yang naik gitu sebetulnya. Tapi tergantung siapa yang buat dan keseriusannya. Ada juga tentu horor yang dibuat dengan budget yang murahan apapun gitu semua, dan itu menurut saya menjelekan dan menurunkan genre horor sebetulnya di Indonesia, dan itu yang berbahaya sebetulnya. Orang-orang yang atau produser yang bisa dibilang kayak Aji Mumpung lah, horor lagi-lagi, yuk kita buat yuk, budget murah, nggak mikirin skrip juga asal-asalan, yang penting syuting cepet tayang. Nah itu nggak boleh. Wah kacau banget kayak gitu. Itu yang menurunkan derajat film horor kita, bisa dibilang kayak gitu. Jadi pengen apa Amber itu untuk film horor itu apa yang tadi? Ya kita bisa lihat ada film-film seperti KKN, ada film seperti Pengabdi Setan, Sebelum Iblis Menjemput, Kafir. Saya menambahkan beberapa yang saya suka dan saya nonton ya, yang menurut saya bagus-bagus banget. Mangku Jiwo, Kuntilanak Kalau Dari Kita misalnya kayak gitu. Jalangkung gitu. Kita kan maksudnya itu dia ngomongin dan sampai sekarang kita masih ingat gitu. Karena bagus dari. Production value-nya bagus. Persiapannya kita tahu mateng, pemainnya bagus, skripnya bagus. Ini semua kan yang membuat juga horor kita meningkat. Mengapa penontonnya juga banyak gitu semua. Dan hal-hal itu bagus untuk industri kita. Banyak banget film-film yang bagus, tapi banyak juga orang yang asal-asalan. Yang jadi masalah ada kalau lebih banyak orang-orang yang asalan daripada film-film yang benar-benar bagus ini gitu maksud saya gitu. Kalau disuruh pilih, mau suruh fokus di sinetron atau film, pilih yang mana? Film saya Pak. Film ya. Hati ya. Film. Tapi jangan salah, karena sebetulnya Pak, pas saya masuk ke bisnis film ini,
pemikiran saya adalah cuman untuk buat film-film komedi dan romantic comedy. Nggak pernah saya pikirin horor. Malah saya bilang saya nggak mungkin buat film horor. Kenapa? Karena at that moment saya mikir ya, memang passion saya komedi, Pak. Komedi, betul. My passion is to make people laugh. Saya pengen buat orang ketawa, pengen ini semua sebetulnya. Ada unsur hiburan tadi ya? Hiburan. Film pertama saya sebetulnya menurut saya lucu banget dan kocak, dan apalagi pergabungan antara komedi dan sepak bola, dua hal yang besar banget di Indonesia menurut saya at the time. Tapi filmnya gagal, dan tentunya juga mungkin saya juga waktu itu lumayan pede dan salah analisa saya tentang kapan harus rilis film itu, karena film pertama saya rilis bareng Avengers, saya ingat itu. Itu salah satu penyebab juga ya. Dan jadi kacau banget ya waktu itu, dan itu menjadi pembelajaran untuk saya. Terus sempat saya buat satu hal lagi dulu saya mikir adalah gimana saya hubungin komedi dengan keindahan Indonesia. Jadi saya membuat film tentang road trip dan percintaan. Ini satu cowok yang suka sama cewek, ceweknya bilang dia akan ke konser di Bali. Ini cowok nggak punya uang untuk terbang dan lain-lainnya, jadi dia ngajak temannya bertiga sewa mobil nyetir dari Jakarta sampai Bali. Filmnya dulu judulnya Berangkat. Ya. Tara Budiman, Ringo Agus, abis itu ada Tara, Ringo, Tanta, Ayushita. Itu seru banget syutingnya dan lain-lainnya, membuat film yang menggabungkan komedi dan komedi dan adventure, dan kasih lihat keindahannya Indonesia. Saya pergi ke Pantai Gatra, Malang, Kawah Ijen dan lain-lainnya, melihat keindahan Indonesia selama perjalanan itu pun semua. Tapi filmnya juga gagal. Yang seperti itu, yang gagal-gagal itu sebenarnya apa sih penyebabnya? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Benar-benar saya nggak tahu, karena menurut saya sih filmnya bagus. Kalau subjektif kan, kalau ngomong bagus kan subjektif. At least saya tahu filmnya, saya melakukan itu dengan 100% tentunya, dengan budget yang mencukupi juga, enggak syuting yang gila-gilaan seperti apa semua. Pemain-pemainnya oke semua, ceritanya menurut saya menarik. Tapi nggak tahu kenapa nggak jalan, dan mungkin saya yang salah, mungkin cerita seperti itu nggak diminati sama Indonesia. Tapi at the same time ada contoh film seperti 5 cm jalan, ya kan? Jadi ya mungkin bad luck atau apapun itu, pokoknya tidak jalan. Tapi pas saya buat horor pertama saya langsung box office, Pak. Artinya mungkin dari cerita juga satu unsur-unsur yang mungkin cerita, pemain juga, ya kan, promo, itu juga. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong argumen tentang pemainnya siapa atau promonya seperti apa, kadang-kadang nggak gitu juga, Pak. Kenapa? Misalnya, for instance ya, saya memakai contoh film saya sendiri, misalnya 5 cowok jagoan. Itu yang main semuanya ada, Pak, di sana. Dwi Sasono, Aryo Bayu, Aco, Arifin Putra, ya kan? Itu udah semua pemain-pemain yang top gitu semua. Budgetnya gede-gedean, Anggi, action komedi gitu kan ya. Promo paling gila yang kita, Bapak kemanapun, mau billboard, mau kereta, mau apapun Bapak lihat di online, di apa semua, ada semua. Itu paling besar kita biaya promo dari semua film-film kita. Tapi filmnya segitu aja, Pak. Ya, momen kali ya, atau momen. Kadang-kadang itu momen, kadang-kadang ya mungkin ceritanya nggak nyambung, tapi menurut saya paling penting adalah ceritanya, Pak. Gitu. Yang mana film yang paling connect ke masyarakat, itu yang paling penting. Mau pemainnya siapapun, kalau ceritanya nyambung banget, Pak, semuanya lewat, Pak, menurut saya. Gitu semua. Tapi tentunya yang pasti belum ada satupun formula yang terjamin di perfilman Indonesia. Nggak ada satu orang pun yang bisa bilang saya punya formulanya untuk membuat film yang sukses. Tidak ada. Kalau ada, Pak, produser yang bisa ngomong itu, saya pengen tahu formulanya apa. Dia aja untuk ngomong sekali aja untuk tahu formulanya dan menjelaskan, terus dia bisa menggaransi film dia berikutnya yang setelah dia ngomong itu akan laku jadi box office. Saya ingin tahu, Pak. Belum tentu juga ya.
Menurut saya tidak ada. Jadi faktor luck kali ya. Luck penting banget tentunya. Iya. Di setiap hal luck itu selalu pasti penting banget. Tapi tentunya jangan lupa kerja keras dan lain-lainnya ya. Jangan cuman kita buat film asalan ya kita berharap aja filmnya laku gitu kan. Tetap dari segala aspek tentu kita harus melakukan yang terbaik, lalu berharap yang terbaik akan terjadi itu juga. Because Bapak tahu kan ada peraturan di film, in movie everything that can go wrong will go wrong. Kan selalu dia ngomong kayak gitu. Jadi kita sudah selalu siap untuk hal-hal yang seperti ini untuk terjadi gitu. Kayak main judi lah ya. In a way Pak, I think bisnis perfilman adalah seperti judi. Karena kita berharap akan sesuatu tapi kita nggak tahu pasti. Kita either meng-create tren atau menjalankan tren yang sudah ada. Tapi by the time kita syuting, buat skripnya dan syuting, apakah tren itu masih akan sama? Belum tentu. Jadi memang perfilman itu seperti judi. Ya. Gitu. Kalau dulu kan Pak Trump itu dikenal dengan raja sinetron. Kan gimana Mas Amir itu mau raja film mau sinetron? Kalau bisa dua-duanya Pak. Karena sebetulnya maksudnya MVP udah biasa dari dulu juga. Maksudnya kita tahu ya pada masa paling jayanya MVP kita dulu sempat pernah ada 9 slot ya kalau nggak salah per hari atau per hari ya. Oh, tiap hari itu. Semua TV itu. Iya, mau hampir setiap TV station pasti ada semua. Multivision. Yeah. Dan kadang-kadang kita bersaing sama program kita sendiri gitu semua. Jadi tim kita tuh udah biasa dengan hal-hal seperti itu Pak. Jadi kita siap. Jadi tim kita juga udah lumayan besar untuk melakukan itu. Jadi kalau kita sekarang juga misalnya besok kita ada tim yang kita perlu syuting sinetron yang untuk setiap hari, lalu ada tim yang untuk syuting series, lalu ada tim yang untuk syuting film dan nanti mungkin ada film kedua, bisa Pak. Kita udah siap. Gitu. Ada timnya semua gitu semua. Dan mungkin dengan belakangan ini juga Multivision tentunya lagi coba bekerja dengan lebih banyak lagi sutradara yang baru, sutradara yang lain, trying to build more connection seperti itu adalah untuk memperbesar jangkauan kita juga sih, supaya Multivision lebih dikenal lagi seperti dulu, seperti bisa tahu perkembangannya Multivision seperti apa dan film-film seperti apa yang kita mau coba buat gitu semua. Multivision juga terkenal dengan pionir. Nah, itu di tangan para, di tangan Mas Amir gimana nanti nih? Apakah seperti itu juga nanti kan ada pionirnya? Saya sih berharap kalau bisa menjadi pionir juga ya di bidang ini, melakukan sesuatu yang belum dilakukan orang lain misalnya seperti itu. Dan masih banyak hal yang mungkin yang ada di benak saya dan ada di hati saya yang belum saya bisa lakukan, atau ada banyak cerita-cerita yang menurut saya keren tapi mungkin belum bisa terlaksanakan sekarang. Apakah itu gara-gara saya merasa kalau di bioskop belum cukup, atau mungkin kadang-kadang saya ngerasa saya ada sesuatu yang menurut saya keren banget tapi mungkin pihak OTT masih ngerasa penonton Indonesia belum siap, apapun gitu semua. Tapi ada waktunya itu akan terjadi dan mungkin sedikit per dikit orang bisa lebih tahu lagi tentang bagaimana Multivision ini berbeda. Dan sebetulnya menurut saya yang mempunyai tipe cerita yang paling beragam itu sebetulnya Multivision, Pak. Iya. Dari semua macam, dari hal-hal yang horor, komedi, romance, percintaan, religi, biografi, action. 5 cowok jagoan. Oh ya, jagoan. Itu proper loh actionnya itu, cuman dibalut lebih komedi tentunya. Karena menurut saya, I feel Indonesians in general like comedy. Mereka suka dengan hiburan-hiburan apapun ini semua. Ya maksudnya even until now, dari sampai sekarang yang paling klasik, yang timeless juga tetap Dono Kasino Indro. Itu udah legend tuh. Jadi kan itu komedi tentunya. Jadi at the end of the day, paling yang paling orang tahu aja ada komedi di Indonesia gitu sebetulnya. Dibandingin apapun deh, mau kita lihat Pengabdi Setan atau atau apapun film horor apapun itu, tetap aja kalau kita ngomong yang paling legendaris apa sih? Pasti kita ngomong kan Warkop DKI dulu ya. Kalau horor ada Susana. Iya kan? Iya kan gitu. Itu legend semua. Satu lagi nih masalah untuk antara pekerjaan, ya kan? Tadi udah bagi beban di Multivision. Nah, sekarang beban udah menikah, udah menjadi pekerjaan, beban untuk keluarga. Kan udah nikah sekarang? Iya.
Oh itu next stepnya tentunya. Itu tentunya next stepnya karena tentu saya satu-satunya laki-laki, kakak saya perempuan. Jadi tentunya udah pasti keinginan keluarga adalah cepat punya cucu yang bisa nanti bisa jadi penerus ya komponen itu semua. Tapi tergantung juga nanti anaknya cowok-cewek kan ya. Tapi of course tentunya saya ngerasa kemarin kan saya pernikahan saya itu 2019 pas sebelum pandemi ya, akhir tahun. Setelah itu tentunya langsung pandemi. Dan keinginan saya sebetulnya adalah ingin bisa explore dunia dulu dengan istri saya, kasih lihat dia tempat-tempat mungkin yang dia belum pernah lihat dan saya belum pernah lihat, enjoy dulu kita bareng-bareng gini-gini sebelum punya anak langsung seperti itu. Karena sebenarnya kalau udah punya anak langsung nanti mau traveling apa menurut saya udah ribet banget, susah gitu ya. Jadi lebih ribet untuk mau nggak mau usual pasti lebih banyak cewek yang ngurusin anaknya ya. Bukan artinya cowok nggak ngurusin sekali, tapi tentunya beban itu lebih besar di ibu. Dan at that time saya ngerasa wah dengan pandemi ini semua kita udah stuck di rumah untuk 1,5 tahun dan lain-lainnya gitu kan. Jadi udah menghilangkan 1,5 tahun dari pernikahan saya di mana saya belum kasih lihat istri saya kemana-mana gitu. Saya ingin istri saya bisa enjoy dulu dan lain-lainnya. Dan ya so far hoki kemarin even tahun lalu atau tahun sebelumnya juga udah sempat jalan-jalan ya gitu. Maksudnya saya sekarang udah lumayan nih oke nih. Udah kasih lihat istri ini lain-lainnya. Jadi terus udah pindah apartemen sendiri apapun lain-lainnya, make sure semua udah oke. Karena menurut saya hal-hal seperti itu penting kan. Dari segi kerjaan lebih stabil, udah bisa ngurusin istri juga lebih oke, apapun lain-lainnya. Baru next step sekarang adalah ya kami berdoa harap ya kalau nggak tahun ini tahun depan udah punya anak, karena itu memang impian kita juga dan sesuatu yang kita mau banget. Tapi tentu hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban dari itu. Tapi tentunya itu adalah target paling utama untuk masa depan ini. Kalau Pak karena ada Bu Raki. Iya. Pak tadi libatnya nggak tuh di perusahaan istri? So far sih enggak ya. Enggak. So far sih enggak. Dan I don't know ya. Mungkin setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang ini. Tapi menurut saya lebih enak sih kerja tidak di bisnis yang sama dengan istri. Menurut saya gitu. Karena maksudnya kerjaan adalah kerjaan. Maksudnya kalau pulang nanti yang dia ngomongin kerjaan juga ya sama aja maksudnya. Menurut saya gitu kan. Mau nggak mau itu menjadi kenyataan. Kenapa? Karena simple seperti ini. Saya kerja sama orang tua saya. Sebelum saya nikah, saya tinggal sama orang tua saya. Saya pulang ke rumah, kalau ketemu orang tua saya, yang dia ngomongin kerjaan lagi. Males banget. Maksudnya bukannya saya nggak suka kerjaan saya, tapi maksudnya setiap orang kan harus bisa menyiapkan waktu untuk hal-hal lain di luar kerjaan, gitu semua. Dan pemikiran saya dan bapak saya juga beda banget. Bapak saya ngerasa bisnis ini adalah bisnis 24 jam. Harus pemikirin bisnis ini untuk 24 jam. Itu pemikiran dia. Dan menurut saya oke, nggak salah. Tapi untuk dia, untuk saya itu salah. Menurut saya kerjaan saya adalah kerjaan saya. Saya akan kerjain ini dari momen saya sampai di kantor sampai saya cabut dari kantor itu. Pas saya udah keluar dari kantor. Kalau yang saya mikirin kantor dulu, kesian istri saya. Kesian saya, kesian teman-teman saya. Saya harus mempunyai kehidupan di luar itu semua. Bukan artinya saya nggak mau kerja lebih gitu. Maksudnya ya kalau misalnya tiba-tiba kayak lagi ada editing film atau lagi post production atau apa, atau lagi syuting di mana kita harus kerja sampai jam 1-2 pagi juga saya kerjain ya kan selama sebulan itu. Tapi bukan artinya saya selama 30 hari setiap bulan 12 bulan saya gitu terus. Itu namanya kurang kerjaan mah. Gitu. Itu namanya apa gunanya hidup kalau kamu nggak bisa enjoy hidup itu dengan keluarga, dengan istri, dengan teman-teman terdekat gitu ya kan. Gitu. Jadi lebih kayak seperti itu sih, dan itu juga perbedaan mindset kan. Jadi makanya sewaktu mungkin saya tinggal bareng sama keluarga waktu itu ya mungkin itu ada di pikiran saya juga, waduh gimana ya, udah nyampe rumah dia ngomongin kerjaan gitu kan, gitu kan. Tapi pas setelah saya sekarang udah pindah, saya tinggal sendiri dengan istri dan lain-lainnya, kalau saya ketemu orang tua jadi nggak ngomongin kerjaan sekarang. Lebih enak pembahasannya juga, ketemunya sambil makan siang atau mau nonton atau mau apa. Interaksinya jadi bukan tentang kerjaan lagi, karena kita nggak bertemu di luar kerjaan itu gitu loh, jadi lebih enak. Tapi kalau ketemu di rumah itu terus, ada ngomongin kerjaan lagi begitu loh. Jadi mungkin itu juga nanti akan seperti itu kalau misalnya saya kerja dengan istri, bisa aja seperti itu. Jadi harus ada
balance ya gitu. Dan kalau saya kerja juga sama istri setiap hari, apa yang mau di ngomongin ya di rumah ya? Saya tahu dia ngapain, dia tahu saya ngapain ya. Terus mau ngomongin apa di rumah? Tadi ngapain di kantor? Oh iya saya tahu lo ngomong ngapain di kantor tadi. Seperti itu gitu loh. Jadi kalau saya dari pemikiran seperti itu aja. Tapi kalau misalnya bahkan sekarang biarpun istri saya nggak kerja di kantor saya, dia selalu memberi saya input. Saya selalu nanyain dia gimana, ini poster bagus nggak, oh ini ceritanya bagus nggak, menurut kalian pemain ini oke nggak, itu. Jadi saya sering diskusi sama dia hal-hal seperti itu. Tapi kan beda ya kalau itu diskusi yang tanpa beban sama sesuatu yang udah menjadi beban karena itu kerjaan dia juga gitu. Kecuali dia minta ya, mau dong. Iya. Itu beda soal ya. Iya, beda soal. Tapi balik lagi, menurut saya tetap lebih bagus kalau dia mempunyai kesibukan dia sendiri dan saya punya kesibukan saya sendiri, karena menurut saya setiap orang seperti itu. Lebih kita tidak bareng pasti ada hal-hal yang bisa diceritakan, tapi kalau kita bareng terus apa yang mau diceritain? Kayak saya duduk sama bapak sekarang nih Pak, kita ngomong ini karena kita lama nggak ketemu kan, jadi kita banyak dibicara. Tapi kalau bapak setiap hari duduknya di ruangan saya Pak, saya mau cerita apa bapak ke bapak tahu saya ngapain ya kan? Iya kan, gitu, seperti itulah. Jadi saya ya pemikiran saya mungkin lebih ke logikanya aja lah, seperti itu. Tapi adalah waktu ya untuk istri jalan. Harus banget, kita harus. Dalam waktu seminggu ini masih ada waktu jalan berapa kali? Pasti. Kalau dulu lebih sering mungkin kalau lagi ada waktu-waktu kosong lebih keluar gini-gini semua ya. Cuma sekarang saya sama istri yang penting sih kayak makan bareng atau kebetulan, tapi istri saya kurang suka nonton ya. Jadi saya kalau pergi ke bioskop nonton biasa sama teman karena dia nggak suka nonton. Jadi tapi kalau sama istri biasanya nontonnya paling yang kayak series-series Netflix gitu. Jadi nggak ditanya gitu, kenapa nggak nonton gitu? Nggak tahu. Tadi dulu ya dia kalau saya ajak nonton ujung-ujungnya tidur kan. dia paling suka tidur di bioskop gitu. Jadi karena kantornya habis itu jadi dia nanya ini apa yang terjadi di film ini. Tapi bagus, maksudnya ada yang bagus dari itu, karena maksudnya kalau kita semua hobi-hobi apa semua juga sama terus ya nggak seru juga ya gitu. Tapi at least yang penting adalah ya bisa habisin waktu bareng. Dan kebetulan kita punya 3 kucing juga, jadi saya sama istri saya udah pokoknya kalau udah nyampe rumah udah sudah selesai kerjaan udah we enjoy, kita berdua sama kucing just enjoying life gitu sih, jadi it's fun gitu. Oke, makasih banyak Pak Samrit. Terima kasih. Sampai jumpa lagi gitu ya. Thank you.